Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, ngendika sapa al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu taala. Ngendikane pripun? As-sadiqu walladzi la yubali. As-sadiqu tawi wong kang bener utawa wong kang jujur, huwa ya sodik iku alladzi wong la yubali kang ora peduli, ya ora peduli. Lau kharaja lamun metu apa kullu qadrin saben-saben kira-kira lahu kaduwene sodik fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk min ajli solahi qalbihi saking arai baguse atine sotik. Jadi orang yang benar ini ya, ketika paham, orang yang benar, orang yang jujur itu adalah orang yang tidak peduli terhadap apa yang diucapkan oleh orang lain atas apa atau atas kebagusan yang kita lakukan. Jadi orang peduli, apa dalem ya orang urus, apa dicacat ya orang ngurusi. Kenapa? Karena orang yang jujur, orang yang benar itu melakukan ibadah bukan karena manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak peduli. Lainnya ono wong kelakone kebaikan kemudian memperdulikan apa yang orang lain katakan kepada kita, berarti tandanya kita itu di dalam beribadah, di dalam beramal berarti belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masih memperdulikan ucapan orang lain. Maka orang yang sotik kembali kepada maqalah Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, bahwa orang yang benar adalah orang yang tidak peduli terhadap apa yang orang lain katakan kepada kita atas kebaikan kita. Kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kita melakukan ngaji, tidak peduli orang mau ngomong apa. Sing seneng ya mestine orang kurang pengalam, sing sengit ya orang kurang penyacat. Maka ibadah kita disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuhibbulan ora seneng sapa sodik. Wala yuhibbulan ora seneng sapa sodik ittila'an nasi ing ningalane manungsa ala matsaqil dzarri ing ngatasé sak bobote semut budak min husni amalihi nyatane saking ngamale sodik. Dan tidak senang ketika ngamal kebaikannya itu dilihat oleh orang lain. Beto kare nyong sampean kabeh ya, kadang-kadang nglakoni kebaikan ki mendadak maring wong liya. Ngaji nek langgo kancane ya sungkan ngaji, ya pada sekolah nek langgo kancane ya sungkan sekolah belajar nek langgo kancane ya sungkan belajar. Ini kita berarti amal kita, ibadah kita bukan didasarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita kadang-kadang ngaji karena teman. Begitu temannya tidak berangkat, ikut tidak berangkat. Ya pada begitu tidak ada orang yang berangkat, tidak berangkat. Nah kenapa? Karena ibadah kita tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sodik tidak suka apabila dilihat oleh orang lain. Wala yakrahulan ora sengit sapa sodik ayat toli ing yen to ningali sapa annasu menungso ala sai ing atase elek min amalihi saking ngamale sodik. Dan juga tidak benci ketika orang lain melihat keburukan kita.
Ya, kadang-kadang kan orang kalau melakukan keburukan yang wedi isin banget delok karo wong liya. Dadi isine butuh karo Gusti Allah. Tapi isine maring menungso. Lah, seandainya Allah tidak melihat kita, berarti kita akan melakukan maksiat terus. Kenapa? Karena kita tidak melakukan maksiat bukan karena Allah, tetapi karena malu, karena takut dilihat oleh orang lain. Berarti ibadah kita itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalnya jajal ya, sampean waya maghrib nang ngarep omah. Ya, nang ngarep omah ana wong mangkat aring musala. Mesti sampean dirasa isi ndak? Batire be aring musala kok nang ngarep diminan kaya ora sembahyang. Kemudian sampean sembahyang. Lah, berarti sembahyang sama dikira Allah. Tapi sembahyangnya sampean krono izin maring wong liya. Nah, ngaji tasawuf angel ya. Ngaji tasawuf ini luar biasa. Jadi semua amalia kita, ibadah kita itu disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada selain Allah. Paham? Nah, ini itu. Jadi orang yang shadiq itu adalah orang yang tidak suka apabila kebaikannya dilihat oleh orang lain, dan juga tidak benci apabila kejelekannya dilihat oleh orang lain. Maka ulama atau seorang wali yang kontroversial, Gusmik, itu sering datang ke bar-bar, ke klub malam, ke lokalisasi. Wong sing ngerti nih, wah kiai kok aring lokalisasi yang ora pantes. Kiai kok aring bar diskotik ya ora pantes. Padahal ke lokalisasi tujuannya adalah untuk berdakwah. Ya, tujuannya dakwah. Lah nek langkah kiai sing maring lokalisasi, yang ke diskotik, siapa yang mendakwai mereka? Kalau dakwah di podium gampang. Sebabnya teko wis ana jamaah siap didakwai. Tapi coba kalau dakwah di lokalisasi, langkah sing jemput, langkah sing nyangoni, ya mana wis kaya kuwi orang-orang di situ tidak siap untuk didakwai. Ini adalah tantangan dakwah yang luar biasa. Ya, ini yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau-beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa an Hudzaifah al-Mar'asyi rahimahullahu taala qala al-ikhlasu tawikan aran ikhlas iku antustawa ing yen to den padhaaken atau antas tawiya ing yen to padha apa af'alul abdi pira-pira perbuatane kawula utawa penggaweane kawula fi dzahiri ing dalem dzahir wal batini lan batin. Jadi yang dinamakan ikhlas itu adalah jadi menyamakan perbuatan baik ketik dalam hati dan juga di dohiri. Jadi antara dohir batin podo baik hari ikhlas. Ojo kadang-kadang cangkeme yo lisane yo tapi hatine ora. Lisane kadang-kadang ora apa-apa tapi hatine lara. Ya mana? Ini tandanya berarti orang itu di dalam beribadah belum ikhlas. Karena ikhlas itu ada istiwa indal madhi wadzam, padha bae nalikane dipuji dan nalikane dicaci maki. Dipuji ya ora kesenengan, dicaci maki ya ora kejengkelan. Nah tanda sampean dipuji ya seneng, berarti tandane sampean oleh ibadah durung ikhlas. Nek sampean dicaci maki si jengkel, berarti tandane sampean ki tandane berarti oleh ibadah durung ikhlas. Sebagaimana ngendikan
ceritanipun Imam Hambali, seorang imam mujtahid yang luar biasa. Itu ketika silaturahim ke tetangganya itu tidak dihormati. Padahal beliau membawa bermacam-macam makanan, ya, tetapi tidak dihormati, malah dicemooh, malah dihina. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal dengan tersenyum, tidak marah. Nek nyong sampean kabeh dikaya aku ya jengkel ya. Ya ndak. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak marah sama sekali. Ketika ditanya, "Ya Imam, engkau seorang mujtahid, seorang imam besar, kenapa engkau tidak marah? Ketika panjenengan datang silaturahim ke orang itu, panjenengan malah dihina, dicaci maki, kok tidak marah, kok malah tersenyum?" Gimana jawabannya? "Oh, sedulurku, bahwa silaturahim kuwi perintahe Gusti Allah lan perintahe Rasulullah. Jadi saya melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Terlepas dari mereka tidak menghormati saya, mereka menghina saya, mereka mencaci maki saya, itu bukan urusan saya. Tapi saya sudah melakukan kewajiban saya, yaitu melakukan silaturahim." Jadi orang-orang yang benar-benar di dalam beribadah disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dengan kita sering thalabul ilmi ini, mudah-mudahan kita halia kita, akhlak kita, ibadah kita disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya robbal. Jadi ikhlas itu, ya, ikhlas itu menurut Hudzaifah Al-Mar'asi itu adalah sama saja, perbuatan hamba itu sama di dohir dan batinnya sama saja, dohir batin podo baik. Ini namanya ikhlas, kata Al-Hudzaifah, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Warawaina an Imam Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qusairi. Diriwayatkan dari Imam Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qusairi rahimahullah ta'ala qala, al-ikhlasu tawi ikhlas iku ifradul haqqi, nyuwijiaken Allah kang hak, Allah kang bener. Jadi ikhlas itu adalah mengesahkan Allah, tidak ada yang lain, hanya karena Allah. Nek sampean beramal beribadah tidak karena Allah, maka besok ketika kalian di akhirat akan disuruh oleh Allah mencari orang yang kamu karenanya bisa tidak menolong kalian. Contoh misalnya Mas Korni ibadah krono abi, misalnya ngaji krono abi, dan besok Mas Korni nggak nurunya senolong orang kira-kira. Padahal di situ tidak ada pertolongan, hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang yang pamer yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanan ngaji krono cewek, misalnya krono cewek krono sing arane wadonan. Lah besok sampeyan nalikane ngadep karo Gusti Allah nggon nurut ceweke miki. Bisa nulung ora karo sampean kira-kira. Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Kenapa? Karena di situ hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menolongnya. Selain Allah tidak bisa. Al-yauma la dhilla illa dhilluh, pada di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di saat tidak ada pertolongan, hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita dilatih supaya lillah fillah illallah,
karena Allah, ya. Jangan karena jangan karena orang lain. Paham ya? Fito'ati bil qasdi. Jadi ikhlas itu adalah mengesahkan Allah di dalam taat kepada Allah dengan disengaja. Jadi ibadah memang disengaja karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena selain Allah. Wa huwa utawi ifradul haq iku ayyurida ngarepaken sapa wong bitaatihi kelawan taati abdun at-taqarruba ing ibadah keparep ilallahi maring Gusti Allah duna syai'in dudu suwiji-wiji akhara kang weneh. Apa maksudnya? Maksudnya ki menghendaki, Allah itu menghendaki taatnya kita. Paham ya? Allah menghendaki taatnya kita, ibadahnya kita, amalnya kita itu hanya karena Allah, bukan karena sesuatu selain Allah. Tapi benar-benar karena Allah, lillah, fillah, ilallah. Wis kuwi intine. Nah, kira-kira yang sampean kabeh ibadah wis turun kira-kira. Ya, dipikir dhewek ya. Kira-kira sembahyang yang sampean kabeh ya apa ndak ngajine yang sampean kabeh iki kira-kira wis lillah apa durung. Nah ini ya, nek wis lillah ya nikmate ora karuan. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa ya. Man tasanna ali mahlukin au iktisabi mahmudatin indan nas. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, melaksanakan sebuah ibadah karena makhluk selain Allah, au iktisabi ya, atau mencari mahmudatin, mencari pujian ini. Au iktisabi mahmudatin utawa mencari dan puji indanasi ono ing sandinge menungso au mahabbati madahin utawa seneng di alam minal khalqi saking makhluk ya. Nah, sangka makhluk berarti orang itu bukan termasuk orang yang ikhlas dalam beribadah. Kenapa? Karena ibadah bukan karena Allah. Paham ya? Ini tentang masalah ikhlas. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan kita bisa melaksanakan dan kita semua bisa beribadah, beramal yang didasarkan, dilandaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.